Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak pada pagi ini. Saya ucapkan selamat datang di pembelajaran kali ini. Nanti kita akan sharing dan diskusi terkait dengan hal yang sangat luar biasa, yaitu topik tentang kepemimpinan. Nah, tentunya di lingkungan sekitar kita banyak sekali kepemimpinan. Kita sendiri adalah seorang pemimpin untuk diri sendiri, kemudian pemimpin keluarga untuk yang seorang bapak, kemudian di sekolah juga ada kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini hal atau topik yang sangat luar biasa yang nanti akan kita sharing dan diskusikan. Tapi sebelum itu, saya mohon izin untuk tutup video kamera saya dan share screen untuk kegiatan sharing pagi ini. Oke Bapak Ibu, tadi di awal sudah saya jelaskan untuk pada pagi ini nanti kita akan memahami peran kepemimpinan menuju perubahan pendidikan. Kita tidak terlalu sulit untuk memahami ini, kita simak dulu, kita melihat video saja ya, supaya lebih enjoy. Oke, silakan Bapak Ibu bisa menyimak video berikut ini. Nah, mari kita saksikan dengan sesama. Bapak Ibu, ada sebuah pohon besar tumbang. Kemudian ada anak kecil yang berupaya untuk menyingkirkannya supaya kemacetan bisa terurai. Dan akhirnya dengan kebersamaan Bapak Ibu, pohon besar tersebut bisa terangkat dan kemacetan terurai. Oke Bapak Ibu, tentunya setelah melihat rekaman video tersebut, apa nilai sikap yang Bapak Ibu semua bisa ambil dari amanat film tersebut? Nah, mari kita tuliskan dalam Jamboard. Jadi pertanyaannya adalah nilai sikap apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari film singkat tersebut? Well, untuk link Jamboardnya sudah saya kopikan di kolom chat. Nah, ini Bapak Ibu, silakan tuliskan apa nilai sikap yang Bapak Ibu bisa ambil dari amanat film tersebut. Ya, sudah ada satu dari Pak Anto. Kemudian ini ada dari Pak Agus. Kemudian ini ada satu lagi, silahkan bisa menuliskan namanya ya. Oke, pertama dari Pak Anto, ini ada inisiatif dan kepedulian. Pak Anto, silahkan bisa mengungkapkan pendapatnya. Kenapa Pak Anto menuliskan inisiatif dan kepedulian terkait dengan nilai yang bisa diambil dari film tersebut? Silahkan Pak Anto. Ya, terima kasih Pak Anwar. Jadi kalau saya melihat dari video tersebut, adanya inisiatif dari seorang anak karena melihat yang lain tidak ada yang bergerak, maka dia berinisiatif untuk memindahkan pohon tersebut. Ya, artinya dia punya ide pertama kali untuk melakukan suatu inisiatif bahwa apabila pohon itu tidak diminggirkan, maka dia tidak akan sampai ke tujuan dan orang-orang juga tidak akan sampai pada suatu tujuan. Kemudian yang kedua adanya kepedulian. Jadi kepedulian bahwasanya kalau terjadi suatu masalah seperti yang terjadi di jalan tersebut, maka anak tersebut itu peduli sehingga bisa membangkitkan orang lain untuk juga ikut dalam menyingkirkan pohon yang tumbang itu untuk mencapai
tujuan masing-masing. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Anto. Jadi ada inisiatif dari anak tersebut turun melihat apa atau yang terjadi. Ternyata ada pohon tumbang, kemudian kepeduliannya adalah mencoba untuk mengangkat tersebut dan ada kerjasama dari yang lainnya. Terima kasih Pak Anto. Kemudian dari Pak Agus itu ada kerjasama. Bisa dijelaskan Pak Agus kenapa bisa menuliskan kerjasama pada nilai yang diambil dari film tersebut? Silakan Pak Agus. Ya Pak, mohon maaf tadi agak terputus-putus. Jadi kalau menurut saya tadi itu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain, memang harus ada inisiatif, kepedulian, dan kepedulian itu juga harus disertai dengan kerjasama. Karena kerjasama ini juga akan nantinya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan mencapai tujuan yang diharapkan ini secara bersama-sama, maka tujuan itu akan lebih cepat tercapai. Iya, betul sekali Pak Agus. Dan ini kerjasama, ada dua orang yang menuliskan kerjasama, yaitu Bu Artuti dan Pak Agus. Mungkin ada bedanya nggak Bu Artuti ini dengan Bu Artuti? Baik Pak Anwar, terima kasih. Intinya sama Pak Anwar, tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, juga teman-teman yang lainnya. Intinya untuk mencapai suatu tujuan itu dibutuhkan adanya suatu kerjasama yang baik, kerjasama yang dilandasi dengan perasaan ikhlas, ya, sehingga tujuan tersebut bisa tercapai dan optimal begitu. Begitu Pak Anwar. Terima kasih sekali Bu Artuti. Jadi ada tambahan lagi kerjasama dengan ikhlas, ya, yang nanti membedakan dengan Pak Agus tadi yang sudah diutarakan Pak Agus. Kemudian terakhir nih Bu Handayani, bergerak dengan cepat untuk melakukan perubahan. Ya bagus sekali ini. Kenapa bisa menuliskan seperti itu Bu Handayani? Silakan penjelasannya. Oh iya, terima kasih Pak Anwar. Berdasarkan dengan melihat video tadi, saya melihat anak kecil tadi yang sudah dari kecil mempunyai jiwa kepemimpinan, yaitu dia bergerak dengan cepat, tidak peduli apa yang terjadi, ya, tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya, dia bergerak begitu dengan cepat untuk melakukan perubahan agar itu tadi kemacetan tidak terjadi, seperti itu. Pak. Ya, terima kasih sekali Bu Handayani. Poin pentingnya yang didapat adalah bergerak dengan cepat untuk melakukan perubahan. Oke, terima kasih atas sharing pada kali ini Bapak itu terkait dengan nilai sikap yang bisa diambil dari amanat film tersebut. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari tentang peran kepemimpinan menuju transformasi atau perubahan pendidikan? Tadi kan sudah ada beberapa yang menyampaikan, ya, Pak Anto menyampaikan inisiatif dan kepedulian, kemudian Pak Agus ada kerjasama, kemudian Bu Artuti kerjasama dengan ikhlas, kemudian Bu Handayani juga bergerak dengan cepat untuk menuntaskan perubahan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, peran kepemimpinan ini bagaimana untuk melakukan, menuju perubahan atau transformasi pendidikan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Artuti. Baik Pak Anwar, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Karena menurut saya peran kepemimpinan menuju transformasi pendidikan, kita menengok dari konsep Ki Hajar Dewantara bahwasannya transformasi pendidikan di sini itu kita bersama-sama untuk menekankan, menghimbau kepada seluruh peserta didik ataupun pendidiknya itu menuju merdeka belajar, seperti yang disampaikan Dayani tadi itu, melakukan perubahan-perubahan yang mana dengan perubahan tersebut kita bisa menuju ke merdeka belajar. Kemudian apa sih sebenarnya merdeka belajar itu? Merdeka belajar adalah yang mana bisa menuju peserta didik yang mandiri, ya, memiliki kemandirian, kemudian tidak tergantung kepada orang lain. Begitu Pak Anwar mungkin penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Hartuti. Jadi ada perubahan sistem pembelajaran yang menuju ke merdeka belajar, ya. Perubahan tersebut tentunya harus ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkan
itu tentunya mempunyai sifat-sifat kepemimpinan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Artuti. Jadi untuk menuju ke perubahan pendidikan jadi Merdeka Belajar. Ada pendapat lain dari teman-teman semua selain Bu Artuti? Monggo silakan. Peran kepemimpinan apa yang untuk dilaksanakan supaya menuju transformasi pendidikan ini? Ya, silakan Pak Anto sudah raise hand. Silakan Pak Anto. Ya, terima kasih Pak Anwar. Jadi peran kepemimpinan dalam transformasi pendidikan, menurut saya kita ini kan sebetulnya dalam taraf menuju transformasi pendidikan. Maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai inisiatif yang jelas, yang mempunyai peranan yang penting dalam bisa menggerakkan komunitas di dalam pendidikan, sehingga terjadi perubahan yang besar dalam transformasi pendidikan kita menuju Merdeka Belajar, yang mana dalam Merdeka Belajar tersebut kita sebagai guru dituntut untuk mengubah mindset dari pembelajaran yang asalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Biarkan siswa itu mandiri sesuai dengan cita-cita dan keinginannya, ya. Begitu Pak kira-kira. Oke, terima kasih sekali Pak Anto, penjelasannya luar biasa sekali. Jadi hampir sama seperti dengan Bu Artuti tadi, kita akan merubah menjadi transformasi pendidikan dengan goal settingnya adalah Merdeka Belajar, dan ada yang menggerakkan tadi yaitu peran kepemimpinan. Bapak Ibu calon guru penggerak semua, jadi sudah bisa menyimpulkan sendiri dari hasil diskusi rekan-rekan Bapak Ibu guru calon guru penggerak bahwa betul kita ingin merubah atau melakukan transformasi pendidikan ke arah Merdeka Belajar. Nah, dalam transformasi pendidikan tersebut atau perubahan pendidikan tersebut tentunya harus ada yang menggerakkan. Nah, siapa yang menggerakkan adalah kita yang mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang telah dijelaskan rekan-rekan semua, para guru penggerak, yaitu tadi Pak Anto ada inisiatif dan kepedulian, kemudian Pak Agus kerjasama, Bu Artuti terkait dengan kerjasama yang IPAS, kemudian Bu Handayani adalah bergerak cepat. Nah, seperti itu. Jadi itu poin penting pada pembelajaran kali ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Siap menjadi pemimpin yang merubah pendidikan? Siap ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Terima kasih. Terima kasih, Pak.